ada orang-orang yang mengatakan bahwa otoritas tertinggi kami adalah skriptura, tetapi kalau sampai di ayat itu mereka mulai menolak. Sampai di ayat itu tiba-tiba mereka seperti tidak pernah baca. Padahal bilang apa? Kami sudah khatam Alkitab 10 kali, 20 kali. Kami sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kalau sampai disentuh tentang ayat itu tiba-tiba amnesia semua, Romo. Engkau anak kompleks ribut itu. Mereka bilang di bawah. Biasa, Romo, anak kompleks ini terlalu ribut. Apalagi kalau rumah berdekat-dekat kan. Nah, itu. Oke. Kita tidak punya anak, tetapi anak tetangga kan juga anak-anak kita. Kita tidak bisa menutup mulut mereka untuk tidak berteriak. Mereka bilang engkau punya anak kompleks. Mereka bilang yang type di bawah bukan bilang engkau pergi ke mulut. Engkau ini hati-hati ya. Tafsir. Tidak, maksudnya gini, Romo. Anak kompleks itu biasanya tidak teriak, ya wajar. Karena apa? Karena tangan kita ini hanya 2. Kita hanya bisa tutup telinga sendiri, tidak bisa tutup mulut orang lain yang banyak-banyak teriak di luar sana. Tapi engkau punya satu mulut supaya jangan omong banyak, begitu maksudnya. Hai Romo, kalau saya tidak omong banyak berarti saya bukan perempuan, Romo. Romo sendiri kan bilang wanita itu butuh. Kombe. Kita serapakan po orang dulu, kita bahasakan po. Ada yang mau naik silakan. Halo Maderit, kombe. Marni yang kau naik dulu kah, teman ini? Dia hanya kontrol dari bawah. Kalau tidak sebentar, oke. Oke, mulai dari Imakulata. Sebelum masuk ke sana kita buat perbandingan dulu ya Om Purba. Ada nabi yang sudah dikuduskan dari rahim ibunya, Om Purba? Nabi yang dikuduskan dari rahim ibunya. Menurut Om Purba, menurut apa yang dipikirkan dulu? Santai saja, setelah itu nanti kita lihat. Menurut saya belum ada. Oke, sekarang kita menurut kitab suci. Yeremia 1 ayat 5. Saya baca ya, Romo. Yo. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Om Purba. Ya. Yeremia sudah dikuduskan dari rahim ibunya? Ya, sudah. Setiap kali Protestan tanya, Maria Immaculata tanya balik mereka, ada nabi yang sudah dikuduskan, disucikan dari rahim ibunya? Pasti mereka tidak mau jawab. Iya. Oke. Bayangkan saja pakai sekarang standar filsafat kita main di sini, logika. Kalau seandainya Nabi Yeremia dikuduskan dari rahim ibunya, sudah kudus dan dipanggil jadi nabi, bagaimana dengan yang melahirkan yang kudus? Kita belum sentuh Maria. Om Purba, yang dilahirkan Bunda Maria, kudus anak Allah. Bagaimana Romo? Maaf. Yang dilahirkan Bunda Maria, kudus anak Allah atau tidak? Kudus anak Allah. Oke, yang tadi Yeremia 1 ayat 5. Tolong teman-teman di bawah supaya nanti jangan yang lain tanya, oke? Bantu type di bawah. Oke, kudus anak Allah kita buktikan dulu. Lukas 1:35. Oke, Romo. Saya baca ya. Yang lain bantu Lukas type ya. 1. Oke. 35. Lukas 1:35. Kita buktikan bahwa itu anak Allah kudus atau tidak. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Yang dilahirkan Maria kudus, Om Purba? Anak Allah. Ya, kudus. Kudus. Yang kudus ini harus keluar dari yang kudus atau tidak?
Iya. Ya. Seharusnya ya harus kudus. Oke, karena apa? Karena asalnya. Baca kembali bagian pertama Karena- lagi ya. Kuasa Allah. Saya bacakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Dia kata kunci pertama. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungimu. Itu kata menaungi. Oke. Jadi Om Purba, kata kunci itu. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungimu. Protestan kehilangan akar ini karena mereka hapuskan Deuterokanonik. Yang ini diambil dari 2 Makabe 2 mulai dari ayat 5 sampai 8 dan konsentrasi di ayat 8. Tabut perjanjian baru ini akan muncul ketika Tuhan sendiri yang akan menunjukkannya. Kenapa? Kuasa Allah akan menaungi tempat yang akan ditunjukkan sebagai tabut perjanjian itu. Mereka kehilangan kebenaran. Protestantisme menghapus kebenaran ketika kehilangan Deuterokanonik. Silakan, Degea. 2 Makabe 2 Oke, Romo. ayat 5 sampai 8. Pak Purba konsentrasi di ayat 8. Setibanya di sana, Yeremia menemukan sebuah ruang berupa gua. Ia membawa masuk kemah suci, tabut perjanjian dan mesbah kurban bakaran, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Beberapa orang yang mengikutinya kembali dengan maksud untuk menandai jalannya, namun mereka tidak dapat menemukannya. Ketika Yeremia mengetahui hal itu, ia menegur mereka, katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umatnya dan menunjukkan belas kasihannya. Pada waktu itulah Tuhan akan memperlihatkan kembali benda-benda itu. Kemuliaan Tuhan dan awan akan tampak lagi, seperti yang telah diperlihatkan kepada Musa, dan sebagaimana Salomo berdoa agar tempat itu dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Konsentrasi ayat 8. Yang menjadi tabut perjanjian itu, di mana Tuhan akan menunjukkan sendiri. Kuasa Allah akan turun atasnya, menaunginya, dan seperti doa Salomon, bahwa tempat itu harus dikuduskan secara istimewa, tetapi barusan dibaca oleh DGL kata kunci, dimuliakan secara istimewa. Baca kembali ayat 8, Om Purba. Om Purba, Pada waktu itulah Tuhan akan memperlihatkan kembali benda-benda itu, kemuliaan Tuhan dan awan akan tampak lagi, seperti yang telah diperlihatkan kepada Musa, dan sebagaimana Salomo berdoa agar tempat itu dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Purba, tabut perjanjian baru siapa? Tabut perjanjian baru itu Bunda Maria. Dan Yeremia bilang, tabut itu akan muncul di mana Tuhan akan menunjukkannya sendiri. Kemuliaan Allah, awan, kemuliaan Allah akan menaunginya. Apa yang dikatakan Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungimu. Seperti awan. Ini penting kata kunci. Dan menurut doa Salomon, Degea, tempat itu harus dikuduskan Kemuliaan. dengan penuh kemuliaan. Maka Lukas 1:28 kata kunci di situ. Ingat, dikuduskan secara istimewa, disucikan secara mulia. Kata kunci di situ kita akan temukan di situ ayat 28 Lukas 1.
Sebelum baca-baca Lukas 1:28, Om Purba, engkau bisa mengerti bahwa tabut perjanjian baru itu harus disucikan secara Istimewa, mulia. bukan istimewa, dia pakai mulia lagi kata terjemahannya ofisial DGA yang baca tadi. Bukan hanya mulia, disucikan secara mulia. Mulia itu kata untuk siapa? Saya bisa gunakan untuk Om Purba kata mulia atau tidak? Tidak bisa. Saya tidak bisa kata mulia untuk Om Purba. Karena mulia itu untuk siapa? Hanya untuk orang-orang yang kudus. Orang yang besar, orang yang sangat berharga. Sama seperti saya tidak bisa menggunakan kata salve. Salve itu hanya digunakan 4 kali dalam kitab suci. Yaitu satu untuk Maria, 3 untuk Yesus. Dan karena yang digunakan kata salve itu secara teologis biblis hanya untuk orang besar, raja, ratu, tidak untuk semua orang. Maka di dalam perjanjian baru salve itu hanya 3 kali kita temukan, 3 untuk Yesus dan 1 untuk Maria. Bunda Maria. Dari kata salvenya saja, ayat 28, Lukas 1:28. Salve, salam Bunda. Ya, kita lihat di sini. Lukas 1:28. Oh ya, maksud kalau ada usul. Halo, lektor. Lukas 1:28. Lukas 1 ayat 28. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Oke, kata kunci di sini, Om Purba. Yang pertama salve. Salve dalam Injil kita temukan itu 4 untuk Yesus, 1 untuk Maria. Tidak main-main, nanti saya bongkar kata salve. Jadi salve itu digunakan ketika dia adalah raja yang mulia, dia adalah ratu. Tidak main-main. Di dalam secara perjanjian baru, kita hanya temukan dalam konteks itu ya teman-teman. Jadi salve, hai engkau yang dikaruniai. Om Purba, sangat penting di sini, Degea, di sini Gabriel menggunakan kata apa waktu dia menyalami Maria, penuh rahmat itu? Karitomene. Keharitomene. Kita buatkan perbandingan juga dengan Lukas yang sama, Om Purba, menuliskan penuh rahmat tetapi Stefanus punya. Kisah 6 ayat 8. Kita bandingkan dulu ke sana. Mama Madonna, lama tidak kunjung Mama Madonna ini. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Degea secara bahasa, secara langsung ke Indonesia ya, 2 kata ini, penuh rahmat, kata penuh rahmat yang tadi digunakan untuk Maria dengan penuh rahmat yang digunakan untuk Stefanus. Kalau dalam bahasa Indonesia, penuh rahmat seolah-olah itu sama atau tidak? Dalam bahasa Indonesia. Sama. Sama. Om Purba. Protestan membaca Maria penuh rahmat, Stefanus penuh rahmat. Kata yang digunakan tetap sama, penuh rahmat. Kalau seorang Protestan membaca kata yang sama ini, mereka pasti berpikir bahwa antara Maria dan Stefanus punya penuh rahmat yang sama. Ternyata Lukas yang menulis Lukas dan yang menulis Kisah Para Rasul, dia yang menulis, kalau dia punya logikanya pakai bahasa Indonesia, Degea, engkau yang guru, kalau logikanya Lukas pakai bahasa Indonesia, dia akan menggunakan kata yang sama atau tidak? Harusnya. Ya seharusnya. Tetapi ingat bahwa Injil tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, Om Purba. Ya, benar, Romo. Lukas yang sama yang menulis kisah dan menulis Injil Lukas, untuk Maria, dia gunakan kata apa, Degea?
kekaritomene, Rom. Keharitomene, yang artinya Om Purba di dalam penuh rahmat itu dalam 3 waktu: sebelum, sementara, dan sesudah. Ini penting sekali karena itu ada kaitannya. Mulai dari sekarang segala keturunan sampai selamanya akan menyebut aku bahagia, akan yang menyebut aku beata, akan menyebut aku terberkati. Ini penting sekali karena itu ada sekuensa dengan katanya Yesus, katanya dia sendiri. Oke, engkau baca ayat Lukas 1:46-47. Itu sekuensia dari pernyataan penuh rahmatnya Lukas keritomene. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tahan dulu, Dege. Tahan dulu tuh. Sebab Allah juru selamatku. Hatiku berbahagia dan jiwaku memuliakan Allah. Sebab Allah juru selamatku. Om Purba, Yesus sudah mati waktu itu, Om Purba? Belum. Yesus ada di mana ketika Maria mengatakan jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku? Yesus ada di mana? Yesus masih dalam kandungan. Kita yang lain ini butuh Yesus mati di salib dulu supaya kita Selamatkan. Yes, kita ini butuh setelah 33 tahun Yesus mati dulu, baru kita mengatakan Allah juru selamat. Maria, Yesus masih ada di mana? Yesus masih ada di mana ketika dia mengatakan Allah juru selamatku? Di kandungan. Yesus masih ada di dalam kandungan. Maria sudah mengatakan jiwaku memuliakan Allah, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku. Ini yang kita namakan penyelamatan antisipasi untuk Maria. Karena itu penyelamatan antisipasi untuk Maria, maka lanjut Degea, segala keturunan. Lanjut ayatnya 47 dan 48 ya. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kecuali Protestan. Om Purba, di sana dikatakan segala keturunan atau tidak? Iya, Romo. Kalau itu Protestan bukan keturunannya. Mereka di luar garis mereka. Di luar garis. Oke. Sekarang kita lihat Lukas yang sama yang menulis kisah para rasul, Om Purba. Penuh rahmatnya Stefanus tidak pakai kata keheritomene, melainkan pakai kata pleres kerito. Artinya penuh rahmat pada saat itu dalam waktu tertentu saja, tidak selamanya. Dan Stefanus dibunuh, martir pertama. Kalau itu bagaimana dia penuh rahmat? Kalau dia sudah mati. Lukas yang sama, yang menulis Lukas dan kisah, menggunakan dua kata yang berbeda. Untuk Maria katanya keritomene, untuk Stefanus yang juga artinya penuh rahmat, tapi dia menggunakan kata pleres kerito. Om Purba? Immaculata? Immaculata? Ini ada hubungan dengan sebelum partus, selama partus, dan sesudah partus. Immaculata sebelum partus sangat jelas. Seorang perawan murni. Sebuah tanda sebelum partus. Oke. Makanya saya tanya tadi, yang dogma yang Immaculata atau dogma yang diangkat ke surga, karena engkau pilih Immaculata karena Immaculata itu panjang untuk dijelaskan. Ya, iya Romo. Degea. Tapi mereka oke, sekarang engkau bilang, mereka bilang mana? Tapi mereka bilang begini Romo,
Kalau Maria itu Immaculata, tidak bernoda dan tidak berdosa, tapi kenapa mati? Karena kematian itu adalah buah dosa. Itulah yang mereka sering katakan. Oh ya, Ya, kenapa Maria mati? Seharusnya kalau dia tidak berdosa, dia tidak akan mati. Katekismus mengatakan dalam pengertian ini bahwa berpartisipasi dalam kematian Kristus bukan karena dia berdosa. Oh ya, Romo. Kalau begitu bagaimana dengan Henok yang diangkat ke surga? Ibrani 11 ayat 5. Dagia, ini kita bayar Protestan ini. Kalau begitu Henok supaya tidak mati, ini kata jelas kok. Yang butuh hanya dua untuk Henok itu. Tuhan menghendaki dan iman. Engkau punya iman, tapi Tuhan tidak menghendaki, selamat tinggal engkau. Henok naik ke surga, diangkat ke surga karena dua hal. Bantu Ibrani 11 ayat 5. Jauh untuk Protestan, Henok bisa naik ke surga? Teman-teman, ada yang bisa menggantikan lektor dulu? Saya makan dulu. Oke. Saya butuh. Lisa bisa naik, Lisa? Kalau teman-teman juga mau makan. Oh, santai. Oh ya. Wangko kau minta kah? Ini kalau aku mau. Oke. Wong kungfu ini. Kita mulai lektor-lektor baru nih. Kasihan. Engkau minta naik kah? Ini penting sekali. Pernyataan. Nanti kita sandingkan bahwa ada orang yang tidak berdosa dalam kitab suci. Aduh, rusak. Oke. Lektor naik dulu. Sebentar saya naik di sini dulu. Saya naik. Oke, saya bantu dulu Ibrani 11 ayat 5. Ibrani 11 ayat 5. Oke, DG santai saja. Saya bantu di sini. Maaf ya pakai internet dulu. 11 ayat 5. Kalau begitu Om Purba, bagaimana dengan Henok yang diangkat ke surga, Om Purba? Om Purba, Ya, Romo. bagaimana dengan Henok yang diangkat ke surga? Ya, dia juga orang manusia biasa. Oke. Kecuali Protestan, mereka punya logika bagaimana? Oke. Karena iman Henok terangkat. Sebentar kita sambung ke Maria, punya data biblis. Supaya ia tidak mengalami kematian. Bayangkan ini. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Kata ditemukan. Pertanyaan saya untuk Om Purba. Tunjuk Protestan, tolong tunjuk kuburnya Bunda Maria. Suruh mereka. Karena ini Henok punya. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan dia tidak ditemukan. Karena Allah mengangkatnya. Sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bagaimana dengan Elia dalam 2 Raja-Raja? 2 ayat 11. Bantu dulu Marcel. 2 Raja-Raja. 2 ayat 11. Mungkin ini anak yang hilang lama nih ya. Benar kan? Ya. Benar. Sekarang kita membuktikan bahwa ada dosa yang tidak mendapatkan kematian. Itu yang mereka, saya tidak mengerti, mereka tidak baca di situ. Tidak semua dosa mendatangkan kematian. Ada dosa yang mendatangkan kematian, ada dosa yang tidak mendatangkan kematian. 1 Yohanes 5 ayat 16. Ada dosa yang tidak mendatangkan kematian. Tapi bagi Protestan, semua dosa membawa kematian. Ayat berapa, Pakar? 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau Tolong ada ditulis ya, seorang teman. melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan ia akan memberikan hidup kepadanya.
yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Om Purba, bagi Protestan semua dosa membawa maut, kematian. Maut, kematian. Ternyata di sini ada dosa yang tidak membawa. Kematian. Kematian. Sekarang saya membuktikan bahwa ada orang yang tidak berdosa. 1 Yohanes yang sama, Marcel, engkau turun ke bab 3 ayat 6. Protestan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat 7. Anak-anakku, jangan ada yang menyesatkan Anak-anakku, kamu. janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Sekarang ayat 8. Barang siapa yang tetap benar, berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. 8. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ayat ia 8. membinasakan perbuatan-perbuatan iblis Marcel, itu. ayat 8. Ayat 8. Barang siapa yang Barang tetap siapa berbuat berasal dari dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Lanjut sedikit. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Lanjut. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab Cukup sudah Marcel, cukup Iya, sudah. iya, iya. Om Purba. Ada orang yang tidak berdosa kalau dia tinggal dalam Allah. siapa yang tinggal di dalam Maria? Allah. Allah. Bayangkan, kita yang tinggal dalam Allah tidak berdosa. Bagaimana dengan Allah yang tinggal di dalam dia? Maria, kata malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan lahir itu dikatakan kudus, anak Allah. Yang tinggal di Maria itu siapa? Allah. Yang ini ayat yang baru kita baca ayat 6. Siapa yang berasal dari Allah, siapa yang berada di dalam Allah tidak berdosa. Sekarang Allah berada di dia. Bagaimana kita mau bilang dia berdosa? Ya, benar. Om Purba, sekarang engkau membuktikan dia naik ke surga, oke? Ya, itulah satu alasan mereka selalu Gampang. ada secara eksplisit di kitab kita. Ada, hanya kalian tidak baca. Wahyu 12, mulai baca dari ayat 1. Bayangkan Om Purba, kita yang ada di dalam Allah tidak berdosa. Hah? Bagaimana dia Allah itu yang ada di Maria? Bayangkan. Betul, Pater. Logikanya di mana? Kita yang ada dalam Tuhan tidak berdosa. Bagaimana Allah yang ada dalam Maria? Roh Kudus akan turun atasmu. Benar sekali. Dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Kita omong dia berdosa. Bagaimana dia berdosa? Kalau hanya sapaannya kepada Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Jangan dulu bongkar Wahyu, kita bongkar lagi. Kalau Maria berdosa, bagaimana dia punya sapaannya kepada Elizabeth? Lukas 1:39 dulu. Siap, Pater. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus
tahan dulu. Om Purba, ada dua alasan, ada dua konsekuensi dari salam Maria tadi. Ketika Maria menyalami Elizabeth, yang pertama untuk Yohanes Pembaptis, melonjak anak yang ada di rahimnya. Yang kedua untuk Elizabeth. Om Purba, Elizabeth penuh dengan apa? Roh Kudus. Pendeta-pendeta yang penuh dengan Roh Kudus harus mampu mengatakan apa kepada Maria. Lanjut sedikit dulu. Siap, Pater. Lalu berserulah dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Lanjut. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Pendeta-pendeta yang penuh dengan Roh Kudus, yang KKR dan lain sebagainya, harus mampu berkata seperti Elizabeth, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jangan bilang kamu penuh dengan Roh Kudus untuk kasih patah apa namanya tuh? Kasih patah ini rantai. Di mana di kitab suci bilang Roh Kudus kasih patah rantai? Om Purba, adakah Roh Kudus memenuhi orang untuk kasih patah rantai? Oh, tidak ada. Hanya ada di Protestantisme. Itu ada pendeta dari Indonesia tuh yang kasih patah rantai itu. Ingat Om Purba, di dalam Wahyu tuh malaikat datang untuk borgol, untuk rantaikan setan. Ya. Dan di Lukas, Matius, Markus omong tentang orang yang dipenuhi dengan roh jahat yang memutuskan rantai. Jangan sampai yang tukang putus rantai ini penuh dengan roh jahat. Om Purba, tunjukkan satu ayat saja dalam kitab suci bahwa para rasul kasih putus rantai. Tidak ada. Kan bilang penuh dengan Roh Kudus untuk kasih putus rantai. Om Purba, tunjukkan satu ayat para rasul yang mengatakan kami penuh dengan Roh Kudus lalu kami jingkrat, lompat. Adakah Om Purba? Tidak ada. Yang ada hanya satu, Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Bukan lompat, jingkrat penuh dengan Roh Kudus. Kasihan kamu permainkan Roh Kudus hanya untuk main jingkrat, loncat di kamu KKR ibadat. Apa di Roh Kudus kamu biasa setir kan? Aduh Romo, itu katanya apa? Kalau bila roh Allah ada di dalamku, Saya ganti tema. Oh diam, saya ganti tema. Om Purba, di mana satu ayat dalam kitab suci bahwa para rasul buat orang jingkrat? Di mana Om Purba? Tidak ada. Tidak ada. Bahasa kisah 1 ayat 8. Kalian akan menerima kuasa untuk jadi saksi. Bukan supaya orang jingkrat kasih patah rantai, guling-guling. Ini main, ada tuh yang di Afrika di sini. Main bola seperti Ronaldo, jingkrat di kursi, pedang, ular, piton, apa semua. Tidak ada di situ. Yang terima Roh Kudus itu supaya menjadi saksi. Bukan main sulap di panggung KKR dan lain sebagainya. Kisah 1 ayat 8. Siap, menerima Pater. kuasa untuk apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Om Purba, tahu nggak? Yang jadi saksi itu anaknya Maria. Wahyu 12 ayat 17. Siap, Pak. Kalau bukan anaknya Maria, mau saksi apa? Siap, Pater. Jangan hubungkan dengan perjanjian lama, tidak ada hubungan. Tidak usah masuk ke 2 Samuel 6. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Astaga naga. Om Purba, yang menjadi saksinya Yesus adalah anak-anak dari
Perempuan itu. Mau tahu siapakah perempuan itu? Baca ayat 1. Siapa ter? Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Tahan dulu, Marcel. Om Purba, bulan di bawah kakinya artinya perempuan itu ada di bumi atau tidak? Tidak. Oke. Berselubungkan matahari. Kita buat ayat pembanding. Engkau tahan di situ, kasih satu tanda di situ. Marcel, engkau lari ke Kisah 9 ayat 3. Siapa yang menyelubungi Paulus? Hanya kita kata menyelubungi, sinar, oke? Nanti kita sandingkan ke Maria. Kita ambil data pembandingnya ke Paulus punya ketika dia bertobat. Siapa ter? Purba ini yang kita namakan itu hermeneutik analogi yang ditetapkan di dalam KGK 114. Satu ayat dibangun oleh keseluruhan isi kitab suci. Yang makanya ini hermeneutiknya para pendeta itu bukan eksegesis melainkan eksigesis. Jadi apa? Mereka datang dengan pemukul, hancurkan kitab suci, ambilkan kepingan kecil untuk pembenaran doktrin mereka. Tapi Katolik punya namanya analogi. Struktur skema analogi, satu ayat dibangun oleh seluruh isi keseluruhan kitab suci. Dan keseluruhan kitab suci dibangun oleh satu ayat. Oke. Ke Kisah 9 ayat 3. Diselubungi matahari, diselubungi sinar atau tidak? Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Oke, cahaya dari langit mengelilingi Dia. Dan kita belum tahu siapakah itu. Lanjut. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Cukup. Purba, siapa yang mengelilingi Paulus, sinar itu, cahaya itu? Yesus. Oke. Supaya kita tahu, Yesus. Oke. Engkau sandingkan ke 2 Petrus 1. Kita berteguh di dalam firman Allah. Oke, 2 Petrus 1 ayat 19. Yesus itu apa? Sinar, cahaya. Siapa Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Apakah sang fajar, sang matahari itu? Yesus Kristus. Siapa yang mengelilingi seluruh dalam mengelilingi menyelimuti Paulus tadi? Om Purba? Yesus. Sekarang siapa yang mengelilingi Maria? Wahyu 12 ayat 1. Siapa ter? Baca kembali ayat 12 ayat 1 supaya kita namanya skema pembanding, analogi, supaya kita tahu oh ternyata yang sinar itu siapa. Oke. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Sekarang kita sudah mengerti sekarang. Maria ada di dalam Yesus. Allah. Tetapi ingat, di dalam kelahiran Yesus ada di dalam Maria. Kenapa sekarang Maria ada di dalam Yesus? Karena Yesus adalah bait Allah yang ada di surga dan Maria adalah tabutnya. Wahyu 11 ayat 19. Siapa ter? Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di bait suci itu, dan terjadilah kilat dan Cukup, Marcel. Om Purba, sudah mengerti sekarang? Maria ada dalam Yesus? Ya Romo.
Sekarang kembali ke bab 12, dia berhadapan dengan siapa? Ayat 2 selanjutnya. Siap, Pater. Siap, Pater. Oke teman-teman, Yes. ini dua penafsiran gereja. Yang pertama tentang Maria, yang kedua tentang gereja. Karena apa? Gereja adalah ibu yang melahirkan anak-anak. Oke, bukan tentang orang Israel. Karena 12 mahkota bukan orang Israel. Kalau orang Israel, perempuan ini harus melahirkan 12 suku, bukan satu suku. Karena Israel atau Yakub, lalu ganti namanya jadi Israel, dia melahirkan 12 suku Israel. Sedangkan kalau seandainya di sini mati-mati ada protesan yang bilang itu omong tentang Israel, di sini perempuan itu harus melahirkan 12 anak, bukan satu anak. Nah, kita buktikan bahwa yang ini akan melahirkan satu anak saja perempuan ini. Oke, ayat 2-nya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepala... Marcel, berkepala 7. Ingat, di Kejadian setan hanya satu, ular hanya satu. Sekarang di Wahyu sudah ada berapa kepala ular itu, setan itu? 7. 7. Jadi di sini yang kita namakan ada multiplikasi kejahatan, kesempurnaan dari kejahatan. Nanti kita sandingkan sebentar, langsung ke Kejadian. Kau tahan dulu di situ. Siapa? Jangan dulu, sebentar, masih ada. Om Purba harus mengerti di sini. Ada penafsiran yang bilang itu Israel. Kita akan buktikan bahwa itu bukan Israel. Kenapa? Karena kalau Israel, dia harus melahirkan 12 anak. Sedangkan perempuan ini lahir satu anak. Ayat 5-nya langsung. Tapi dia berhadapan dengan setan ya. Yang sekarang sudah 7. Bukan satu lagi dalam Kejadian. Sekarang kita nanti sandingkan ke Kejadian 3:15. Tapi setelah membaca ayat 17-nya. Tapi jangan dulu ke 17, kita baca ayat 5-nya dulu. Kita buktikan bahwa perempuan itu melahirkan satu anak dan anak itu adalah apa? Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Om Purba, lahir berapa anak di situ? Hanya satu. Dan anak itu mengembalai dengan gada besi. Dan anak itu dibawa ke tahtanya. Artinya anak yang lahir itu raja? Ya. Maka sekarang kita kembali ke Lukas 1 ayat 32. Ya 32. Yang lahir nanti, yang Maria lahir itu raja atau tidak, dan kerajaannya sampai besok saja, atau sampai Protestan datang, atau selama-lamanya? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ada berapa raja yang lahir di Wahyu tadi? 1. Ada berapa raja yang lahir di Lukas yang barusan 1. dibaca? Yang Protestan punya? Tidak, saya masih cari Protestan punya Om Purba. Belum dapat. Saya mau bantu Protestan, mau cari mungkin ada raja lain yang lahir untuk mereka. Oke, sekarang kembali ke Wahyu. Sekarang bab ayat 6-nya. 12 ayat 6. Perempuan itu dibawa kemana? Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Tahan dulu Marcel. Perempuan itu dibawa ke padang gurun. Padang gurun itu simbol ya teman-teman dalam ini. Tetapi yang di sini garis bawahi, tempat yang disediakan Oleh Allah. Disediakan oleh Allah. Om Purba, engkau pernah garis bawah di tempat yang disediakan Allah? Itu penting sekali supaya langsung dijawab. Om Purba tahu nggak ketika mamanya Yohanes dan Yakobus minta supaya Yohanes dan Yakobus supaya berada di tempat kiri kanan? Ada nggak? Belum tahu. Oke, Matius 20 dari 2 ayat 20. Supaya langsung untuk duduk di kiri dan kanan itu tugasnya siapa? Untuk kasih. Matius 20 berapa, Pater? Ayat 20 ya?
Maaf teman-teman, agak berat karena kita harus lari di sini ya, supaya kita lebih mengerti, memahami secara komprehensif seluruhan dan totalitas. Pater punya jaringan kah? Suaranya sendat-sendat. Waduh. Oh. Sudah. Suaranya Pater hilang muncul, Pater. Halo, teman-teman. Sudah. Sudah. Jaringan No Marcel itu mungkin. Oke. Maka datanglah Oke. Sekarang Matius 20 ayat. Siapa, Pater? Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Kerajaan Yesus. Apa kata Yesus? Dan apa kata Yesus? Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Om Purba bisa Ngeri-ngeri mengerti kata kunci di situ, Marcel. Untuk taruh di kiri dan kanan itu haknya siapa untuk menetapkannya? Bapak. Bapak. Sekarang kembali ke ayat 6 dari Wahyu tadi. Siapa, Ter? Perempuan itu dibawa ke tempat yang Allah sendiri siapkan atau tidak? Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Oke. Kancing dikata 1200. Nah, teman-teman, Tak numerologi terhingga. dalam kitab suci 1000 itu tak terhingga. Jadi perempuan itu dipelihara di tempat yang disiapkan Allah baginya tak terhingga, kekal. terhingga. Hingga. Mau kiri dan kanan itu tempat yang disiapkan Allah untuk orang yang Allah Kehendaki. kehendaki. Contoh kecil, kita lihat contoh 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Sang raja akan menempatkan ibundanya di samping kiri atau kanan. Contoh Salomon akan menempatkan ibunya di kiri atau kanan. 1 Raja-Raja berapa, Pater? 1 Raja-Raja 2 ayat 19. 2 Siap. ayat 19. Siap, Pater. Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu Oke, tahan dulu, Marcel. Batseba itu mamanya Salomon, oke? Oke, lanjut. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Tahan Kemudian dulu teman-teman yang framing Katolik serta tunduk menyembah. Raja menyembah siapa? Tunduk menyembah siapa? Ibunya. Lalu kalau mereka selalu framing bilang Katolik sembah patung itu. Iya, betul. Apakah Batseba mamanya raja tadi adalah Tuhan? Tidak, Maka Pater. yang dibuat oleh Raja Salomon adalah tunduk menyembahnya. Engkau baca ulang supaya mereka dengar kembali kata-kata. Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Lanjut. Kemudian duduklah ia di atas takhtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu Di perempuan samping apa? itu duduk di sebelah kanannya.
Mau tahu Betul, betul. Bunda Maria sekarang ada di mana? Mazmur 45 ayat 9. Siap, Pater. Sang permaisuri ada di mana? Sang ratu ada di mana? Ayo. 45 ayat 9 ya, Pater. Ya. 45 ayat 9 Mazmur. Segala Tolong catat teman-teman di bawah. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Di samping apa? Sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Iya. Yesus sang raja yang telah kita bahas tadi Om Purba, Wahyu 12:5, Lukas 1:32, 33, 34, sang raja. Sang Raja. Betul. Kalau begitu ibundanya menurut Mazmur, ini Mazmur mesianik ya teman-teman. Menurut Mazmur mesianik, Mazmur tentang Yesus, Mazmur 45 ayat 9 ini, menurut Mazmur ini ibundanya, ibu raja itu permaisuri ada di mana? Sebelah kanan. Di bagian kanan sebelah Sekarang kanan. pertanyaanmu tadi yang kita sudah pertanyaanmu tadi, bagaimana diangkat ke surga? Kita kembali ke Wahyu 12 ayat 14. Bagaimana dia ke tempat itu? Tempat itu jauh dari setan, tidak ada setan lagi. Maka kita sudah tahu tabut itu sudah ada di surga. Di surga ada setan, Om Purba? Tidak ada, Romo. Sekarang kita buktikan dengan Wahyu 12:14 bagaimana dia ke tempat itu. Diberikan apa kepada wanita itu? Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Masa itu selamanya, 1 masa, 2 masa, setengah masa, artinya tak terhingga. Dan yang kedua, tempat itu jauh dari ular-ular. Tidak mungkin padang gurun, karena padang gurun itu ada ular sangat berbisa. Logika kita, oke, logika langsung kalau Protestan investigasi, tempat itu jauh dari ular-ular, artinya tidak ada ular lagi di sana. Ya, satunya surga, tidak ada iblis lagi. Ular itu siapa? Iblis, sangat jelas, kita sudah jelas itu iblis yang datang di ayat itu, di bab itu. Lalu sekarang, bagaimana dia ke sana Om Purba? Kepada perempuan itu diberikan Sayap burung nazar yang besar. bukan hanya 2 sayap, tapi besar. Ya. Sepasang sayap yang besar. Dari burung nazar. Oke, dibawa kemana? Ke tempat yang Allah sediakan. Padang gurun tadi, dalam pengertian itu ayat 6 tadi, tempat yang disiapkan Allah sendiri baginya, jauh dari ular-ular itu, supaya dipelihara 1 masa. Di Wahyu 14 menekankan 1 masa, 2 masa, setengah masa, artinya tak berhingga. Oh, kita buktikan, tempat itu harus jauh dari ular-ular. Berarti satu-satunya tempat yang tidak ada setan lagi apa? Om Purba. Surga. Dan karena perempuan itu sudah di surga, setan itu benci kepada keturunan perempuan itu, ayat 17. Siap, Pater. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Marcel, yang menuruti, engkau bilang yang menurut. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Berhati-hati dengan menuruti, artinya taat Siap, kepada Pak. hukum-hukum Allah dan yang menjadi saksi Kristus. Saksi sudah ada tadi di Kisah 1 ayat 8. Yang menuruti hukum-hukum Allah, ya siapa yang terima perintah-perintahnya itu di dalam Kisah 1 ayat 2, lalu memerintahkan untuk mengajarkannya dalam Matius 28:20. Lalu gereja perdana bertekun dalam pengajaran para rasul dalam Kisah 2 ayat 40 dan selanjutnya. Om Purba, masih kurangkah untuk menjelaskan Maria Immaculata dan Maria diangkat ke surga? Sudah cukup, Romo, sudah. Kecuali bagi Protestan yang tukang protes, tidak akan pernah cukup. Iya. Karena mereka tidak percaya apa yang dikatakan kitab suci. Mereka lebih percaya apa yang dikatakan doktrin mereka punya.
Oke teman-teman, teman-teman, ada William di sini yang semalam, semoga dia ada di bawah karena teman-teman yang ada di atas semua Katolik ini kalau satu mau turun silakan ya, supaya kita bantu. Ada Protestan yang mau naik, ada William, semoga engkau ada di sini telah mendengarkan Maria Logi malam hari ini, supaya kita bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi mau belajar Protestan. Belajar kitab suci lah, jangan dulu bilang Katolik. Oh ya, Baik, Pater Jerry di sini. Baik, terima Pater, kasih. Saya Yo, izin Om turun. Purba, bisa? Oke. Ya, saya izin turun Romo. Oke, saya turunkan. Oke, ada 2 di sini, Om Purba. Mantap. Ya, teman-teman mungkin ada komen terhadap penjelasan tentang Maria Logi sedikit tadi. Semoga William, engkau di sini. William tuh anak muda Protestan ya. Malam. Oke, ada Protestan di bawah, silakan. Ada 2 kursi di atas. Pater Jerry mau naik kah? Pater Jerry. Paroki virtual itu Pater Jerry ya. Kita itu nanti jadi akun bersama teman-teman. Paroki virtual tolong di follow paroki virtual. Pancrasio, Pater yang di Argentina, siapa teman kelas, ada Vitus Kango di Argentina. Pater Purnomo kah? Adik-adik. Oke, saya naikkan paroki virtual, perkenalkan. Teman-teman ini ada sebentar naik Pater Jerry. Jerry, engkau naik dulu supaya perkenalkan, nanti jadi akun bersama paroki virtual ini. Ya, kalau KTFP, kalau engkau naik untuk diskusi silakan. Kalau engkau naik untuk menghujat, biar sudah engkau pergi menghujat di room kalian. Jangan KTFP dinaikkan, Romo. Itu tuh orangnya mulutnya tuh lebih betina dari mulut betina. Marcel, bagaimana engkau menjelaskan lebih betina dari mulut betina? Maksudnya gimana nih? Jerry, engkau jelaskan Pater Jerry. Ini tega pakai kata mulut betina lebih dari betina, ini saya tidak mengerti lagi. Gimana? Tega, engkau ulangi kembali KTT. Jangan Jangan naikkan KTFP karena dia itu mulutnya lebih betina daripada betina. Terserah saya nggak ngerti itu istilahnya tega sendiri. Oh ya, ada yang kasih apa ya? Mei, engkau buat saya selam lagi. Tapi harus ingat teman-teman ya, Paulus punya 1 Korintus 9 ayat 18. Apakah upaku? Upaku adalah mewartakan Injil tanpa upah. Oke. Nanti kayak yang kalian kasih itu nanti kita bantu orang-orang, bantu orang yang butuh. Oke, Pater, silakan. Ada yang kirim ini, Jerry, ada yang kirim ini tentang yang itu lucu-lucu tuh, yang bonbon. Pendeta kah bonbon itu tega? Iya, Romo, Pater. pendeta. Yang bilang Pendeta dia yang nyanyi terkenal. karena orang kasih dia kapal selam, kapal laut atau apa. Dia nyanyi Ave Maria. Saya bilang aduh. Mereka ini lucu-lucu tuh, kontradiksi dengan yang mereka ajarkan dengan apa yang kalau orang kasih kapal nyanyi Ave Maria, bagaimana? Bikin malu-malu sih. Saya suruh tantang bonbon bilang bonbon itu tantang, mana kau punya imam-imam debat yang saya ini, saya tantang dari dulu bonbon, belum datang-datang nih. Bonbon, pendeta bonbon, kau dengar kah? Yang kau bilang Tritunggal apa semua, yang kau bilang Wahyu dan semua itu. Kesini kah? Datang ke sini nih. Pendeta bonbon. Jangan hanya asal bunyi di tempat-tempat di sana. Yang pendeta Budi asal lari. Bilang, pergi WC lagi. Setelah itu dia lari. Jadi cerita di luar bilang kita begini. Ternyata yang waktu debat dia begitu.
Jangan. Ingat itu Paulus bilang, apakah upahku? Upahku adalah mewartakan Injil tanpa upah. Pendeta-pendeta yang suka persepuluhan, yang suka pakai kitab sucinya Katolik untuk perut mereka tuh bertobat sudah. Makanya itu Injil Injil versus abad ke-16. Teman-teman, Indonesia sudah berapa gol? Tolong lihat dulu. Saya pun wifi mati makanya pakai data. Ada main kah Indonesia? Kami tidak nonton Romo. Soalnya lagi sibuk dengan Romo di sini belajar. Oke, saya Kita naikkan lebih penting ke pengajaran. naikkan KTFF kah? Apa tadi? Aduh, jangan Romo, jangan. Itu tuh nanti ngerocosnya lebih betina daripada betina, jadi jangan itu. Tidak, kalau dia ngerocos, Kalau dia ngerocos kasih turun. Yang penting naik dengan baik-baik aja. Kasih syarat dulu sama dia. buka kamera. Kalau saya mau debat dengan KTF, buka kamera, bawa kitab suci, jangan bawa data yang di kepala. Maukah KTF? Ada 2 tantangan ini. Saya tantangan kau yang bilang suka di penghujat apa yang kau omong banyak-banyak tentang Katolik tuh. Yang syarat pertama, buka kameramu. Yang kedua, jangan atau hominem framing. Dan yang ketiga, pakai data. Itu saya kasih naik kau. Tapi selama engkau tidak mau buka kamera, mendingan tidak usah. Bu Madonna, saya mau tunggu dia nih. Ada 1 room di sini KTTF. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo maju. Kalau Ayo malu-malu, naik jangan kamu lewat. Ayo KTTF, kamu bisa. Ayo. Ayo naik ke room. Jangan Naik, ayo malu-malu. KTTF, ayo. Tapi ingat, Ayo buka naik kamera, ke room. bawa data dan jangan framing. Ayo maju. Caca marica, Udah berani Saya dia. masih tunggu dia dulu. Jangan sebentar, bos saya kasih naikkan kok. Saya masih tunggu dia dulu. Om Kamilus, ada minta dari tadi nih Om Kamilus. Oke, nanti KTTF, tolong ya, 3 syarat itu. Buka kamera, jangan ad hominem, dan bawa data kitab suci. Mana KTTF tuh? Dia suka kabur kayaknya. Dia suka saya punya internet parah ya teman-teman. Masih bisa dengar baik-baik kah? Di sini baik sih. Saya dengar baik, Mo. Tapi saya punya sinyal 1 sih, jangan marah ya. Caca marica, Caca KTTF, mana engkau? Masih di sini kah? Ini panggilan terbuka nih KTTF. Jangan kau main Dia masih panggil pasukannya, Romo. Biar dia naik, pasukannya siap-siap untuk lapor di bawah. Biasa itu. Harus ada Kita kasih naik pasukan dulu. Mungkin dulu. Oh ya, Filipina Indonesia menit ke-45 babak pertama U23. Saya nonton dulu sedikit. Sambil tunggu kateter tadi. Kateter apa tadi? Salah sebut. KTFP, Romo. Kateter itu. Saya sebut kateter. Kateter itu apa bahasa Indonesia kateter? Kateter itu untuk di rumah sakit. Kateter. Pasang. Oh, untuk kencing. Maaf. Nanti takut kencing terbirit-birit ya pakai kateter. Aku tertawa gimana? Tadi dia type di bawah tadi kah? KTFB. Pater. Oke. Iya, tadi dia di bawah. Di rangkaian ibadat mereka itu kan di situ ya iman rasuli. Yang menjadi pertanyaan itu pada saat yang sama itu mereka menolak Katolik tentang hierarki apostolik itu. Lalu tetapi pada saat mereka ibadat itu kan sesudah firman itu lalu kemudian Syahadat, mereka buat syahadat. Syahadat itu. Itu gimana itu? Inkonsistensi atau gimana itu? Sesuai kondisi, Pater. Kita mau pakai ayat. Ya, saya jemput kita semua untuk kita bangkit berdiri, kita
mengungkap apa, Oh iya, iya, betul. mendoakan iman rasuli, kok apa, ke model begitu Betul, betul, biasanya. Pater. Saya ada nonton, Pater. Di Itu iman rasuli itu mereka sebut aku Iya, betul. percaya doa apostolik. Aku percaya itu, Pater. Mari kita bangkit berdiri untuk apa? Berarti yang dikandung tanpa muda mereka bilang begini, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, sama pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus, puternya yang tunggal, yang dikandung jelas, dari Roh Kudus. yang jelas itu ada yang menarik itu tadi, pertama penolakan terhadap iman rasuli, tetapi kok didoakan. Lalu kemudian penolakan terhadap Bunda Maria. Tetapi di situ juga dikatakan bahwa apa namanya, iman kepada Yesus Kristus anaknya Anak yang Maria, betul, betul. tunggal, anak yang tunggal yang lahir dari Maria. Yang lahir, betul, betul. Itu model. Ada videonya, Pater. Tapi Oh gitu. ada dua HP. Oke, dari pertama, iman rasuli dalam hubungan dengan Maria. Bisa. Yohanes 19 ayat 26 27. Kalau iman rasuli, maka harus bawa Maria ke rumahnya. Siap, Pater. Yohanes 19 20. 26 27. Kalau mereka adalah iman rasuli, harus bawa bunda ke rumahnya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Pater, kalau iman rasuli, maka apa yang terjadi di sini? Menerima Harus bawa Maria. siapa ke rumah? Harus bawa Maria ke Harus bawa Bunda Maria ke rumah. Iman rasuli harus berdoa bersama dengan Bunda Maria. Kisah 1 ayat 13-14. Kita mau bongkar semua iman rasuli yang mana mereka punya nih. Siap. Kisah 1 14-15 ya, Pater. 13-14. Siap, Pater. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua Oke, tahan dulu sekarang. Mereka buat apa bersama Maria nanti? Oke, lanjut. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Artinya di sini, iman rasuli dalam pengertian ini, di manakah Bunda Maria? Kita mau kaitkan dengan Bunda Maria. Iman rasuli yang dilahirkan dari seorang perempuan supaya dia menjadi yang sulung dari seluruh saudaranya. Roma 8:29-30, mulai dari 29. Siapa? Yesus menjadi sulung dan semua saudaranya yang lain. Dan saudaranya ini siapa? Sudah 11 rasul-rasulnya. Kita tahu sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk Tahan menjadi... dulu Marcel. Siapa? Tahan dulu. Yang dipilihnya dari semula, engkau tahan di situ. Siapa? Yang dipilihnya dari semula dan ditetapkannya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung. Jangan dulu. Kembali ke belakang. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka... Tahan dulu, garis bawahi. Dipilihnya dari semula. Oke. Tega, engkau kancing kata itu. Dipilihnya dari semula dan mereka juga ditentukannya dari semula. Tahan dulu, ditentukannya dari semula. Ya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia... Ada kata kunci.
Jangan dulu supaya jangan dulu. Siap, Pater. Ada 3 kata kunci. Dipilihnya dari semula, Ya. ditetapkannya dari semula, supaya menjadi Serupa dengan anaknya. Serupa dengan anak. serupa dengan anaknya. Sekarang kita harus cari 3 kata kunci itu. Serupa dengan anaknya. Dan anaknya ini adalah apa? Engkau tahan dulu di ayat itu dulu. Kita loncat ke Ibrani 2 ayat 17. Serupa dengan anaknya dalam hal apa? Dalam semua hal atau dalam hal apa? Siap, Pater. Ibrani berapa, Pater? 2 ayat 17. 2 ayat 17, oke. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Disamakan. Dalam berapa hal dia harus serupa disamakan? Segala hal. Dalam kasus apa? 2 hal. Ya. Menuruti hukum-hukum Allah dan dalam dosa manusia tadi. Dosa dan manusia. dalam Mendamaikan baca tadi. Dan mendamaikan dosa seluruh bangsa. manusia. Sudah nih, serupa sudah dapat serupanya dengan anaknya untuk apa? Serupa yang dari Roma tadi sudah dapat jawabannya atau belum? Sudah, Pater. Dalam segala hal. Supaya anaknya menjadi imam besar Yang menaruh dalam belas hal apa? kasihan Menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Makanya yang ini kata kuncinya, setia kepada Allah. Allah. Bukan tidak setia, setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa manusia. Cukup di situ. Kita kembali ke Roma, dikatakan dipilih dan ditetapkannya. Siapa? Dipilih, bongkar. Kisah 1 ayat 2. Bukan hanya dipilih, tetapi ditetapkan untuk menerima segala perintahnya. Bukan hanya dipilih saja, tapi menerima segala perintahnya. Siap, Pater. Kisah 1 Sampai ayat pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ingat sekarang, sejak semula Allah telah Memilih dan menentukan. menetapkan. Menetapkan. Bukan menentukan. Sorry. Kamu Roma tadi bilang memilih dan menetapkan, kalian pakai menentukan. Memilih dan Menetapkan. Menetapkan. Semulanya kapan? Bongkar. Markus 3 dari ayat 13 sampai 15. Siap, Pater. Yang dipilih, yang dikehendakinya dan ditetapkan berapa orang? Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu. Markus 3:13. Oh, 13, siap, Pater. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ditetapkan. Yang di Roma tadi. Sudah mengerti sekarang? Siap, Pater. Berapa orang yang dipilih? 12. Dan Ditetapkan. menggunakan kata menetapkan atau tidak? Menetapkan. Oke, kembali ke Roma. Siap, Pater. Makanya tadi 3 kata kunci pertama harus kita pecahkan. Dipilihnya dari awal mula, sejak kami dipilih, penting sekali, dan ditetapkan supaya menjadi serupanya untuk sama serupa dengan anaknya sebagai imam besar di dalam kesetiaan, ketaatan, berbelas kasih dalam kesetiaan, ketaatan kepada Allah untuk mendamaikan dosa manusia. Oke, sekarang kita kembali ke Roma 8, 29-30 untuk memahami itu. Nanti sampai ke Maria. Iman rasuli seperti apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka... Dan tahan dulu, dari banyak saudara, engkau tahan dulu di situ. Engkau lari ke eklesiologi, marialoginya Paulus dalam Galatia 4:4.
Tadi dibilang anaknya Tuhan ya. Sekarang anaknya Allah ini lahir dari seorang apa? Galatia 4:4. Galatia 4:4 ya, Pater. Siap, Pater. Ya, 4 ayat. Bab 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yang lahir dari seorang Perempuan. Jerry, kalau iman rasuli harus mengakui bahwa anak itu lahir dari seorang Perempuan. Seorang ibu karena yang namanya seorang perempuan. Dalam kesempurnaan Waktu. waktu. Berarti anaknya sempurna atau Yes. tidak kudus tadi? Kudus, Lalu wanita sempurna, itu tidak suci. sempurna? Berarti perempuan itu tidak? Berarti ini juga pertanggungjawaban. Kepada Protestan harus mempertanggungjawabkan, tapi dengan data biblis. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada Roma 9, Roma 8:29. Lanjut tadi. Supaya serupa dengan anaknya, supaya menjadi sulung dari semua saudaranya. Dan mereka ini yang dipilihnya, ditetapkannya tadi, dia punya hak apa selanjutnya? Engkau baca itu. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Karena itu, gereja harus bertekun dalam pengajarannya siapa? Kisah 2 ayat 42. Siap, Pater. Ini loh iman rasuli. Kamu harus bertekun di mana? Kisah 2:42. Indonesia Mereka sudah menang ya 1-0 ya teman-teman ya. Baru selesai ini saya baru nonton. mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Cukup Marcel. Dalam pengajaran rasul-rasul. kita masih bongkar-bongkar semua. Karena itu semua. Karena rasul-rasul yang menerima apa? Yang ditetapkan, dipilih, dan menerima semua ketentuan dan hukum-hukum itu. Karena itu, kalau bilang iman rasuli, harus ikut pengajaran siapa? Rasul-rasul. Kita contoh kecil yang saya omong tadi yang kalian belum naik. Kita bongkar 2 Timotius 3 ayat 15. Siap, Pater. Kita ambil contoh langsung penyandingan. Contoh, ketatan. Iman Ingat- rasul itu bukan soal iman yang dikatakan rasul, tetapi seluruh yang dihidupi oleh rasul. Contohnya, 2 Ingatlah- Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau Garis bawahi, sudah Marcel. mengenal, ya? Garis bawahi kata juga. Ya. Oke. De Geas, engkau ada di sini, De Geas? Ada, Pater. Oke. Ketika menggunakan kata juga, artinya sebelumnya ada atau belum? Ada. Ada. Oke, penting sekali. Baca kembali ayat 15 tadi. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Degea sebagai guru, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci. Selain kitab suci ini, dari kata juga ini jadi kata kunci. Apakah Timotius mengenal yang lain atau tidak selain kitab suci? Karena dia menggunakan ingatlah juga. Mengenal. Oke, apa yang dikenal oleh Timotius? Ayat 10-nya. Ini penting sekali. Ini sola skriptura hancur di sini. Dengan satu ayat, 2 ayatnya hancur semua sola skriptura di sini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Pater Jerry, imanku ini bagian dari 7 yang harus diikuti oleh Timotius menurut Santo Paulus. Berarti iman rasuli dalam pengertian ayat 10 tadi
bagian dari 7 hal yang harus diikuti, yaitu yang pertama, ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini loh hebat. Lalu kita langsung ke ayat 14. Bukan hanya itu, berterima kasih kepada mereka yang telah mengajarkan kepada kita. Penting sekali. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dan setelah itu baru masuk ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16 adalah kehancuran dari sola scriptura juga. Karena di sini kita akan lihat bahwa bukan kitab suci, melainkan tulisan-tulisan yang diilhamkan. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. De Gea, tahan dulu. Marcel, tahan dulu. De Gea, dia omong tentang kitab suci atau segala tulisan yang diilhamkan? Segala tulisan, bukan ngomong kitab. Artinya selain kitab suci. Karena kitab suci di ayat 15. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan. Ini yang kehilangan tradisi, ini kesian magisterium ini, kesian Protestan di sini. Berguna untuk apa? Untuk 4 hal. De Gea. Marcel, lanjut. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, 2, untuk memperbaiki kelakuan, 3, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4. Selesai, tewaslah sudah sola scriptura. Hancur lebur, berkeping-keping, berdebu-debu. Oke, Om Kamilus masih di sini? Maaf tadi tidak bisa. Ada. Tapi Romo kalau mau lenyap. Tega tahan dulu, kita masih sapa Om Kamilus jangan potong, oke? Oke, Om Kamilus sudah tunggu dari tadi. Yuk. Ya, Om Kamilus dari mana Om Kamilus? Dari Malaka. Berarti kamu bahasa, berarti engkau omong dengan Pater Jerry, kamu bahasa kah? Pater Jerry dari mana? Saya dari Kamu orang Timur bersama. Dari mana? Oh, beda. Beda bahasa. Kami bahasa Dawan. Bisa paham sedikit, tapi omong kurang bagus. Ya. Kurang. Ya. Kamilius, kuliah Saya Tetun juga kan? paham sedikit. Tetun Dawan bisa. Asli kuliah Tetun. Oh, ambe, Tetun ambe. Yang timur kan? Asli Dawan Air. Manlea. Oh, Dawan Air. Oh, ya. Oh, Durogo naik ke sana. berarti jauh. Tega Tetun Timur Leste, Tega itu. Iya, hanya Tetun Timor Leste. Tapi tahu sedikit-sedikit juga karena sudah dari kecil Oh iya. tinggalkan sana. Obrigado Barack Obama itu. Salve, Pater, semuanya. Yo, salve. Salve. Ini Jackson. Sound debaters. Oke. Di bawah ada Protestan kah? Biar Jackson dengan Negea yang urus mereka Pater malam ini. Om Kamilus mau tanya kah Om Kamilus? Jangan Pater aja dulu. Jangan tanya. Oh, tidak tanya. Oke, kalau ada teman-teman di bawah mau naik silakan ya. Kalau mau minta naik untuk tanya. Yuk, Pater, maaf kita kembali ke iman rasuli. Iya, Jadi, peristiwa. silakan. Enggak, maksudnya yang peristiwa ketika setelah Yesus bangkit dan naik, lalu kemudian dia menyerahkan Bunda Maria ke rasul-rasul dan beberapa cerita mereka sering berkumpul berdoa bersama. Itu iya apa ya, kalau kita refleksikan anaknya naik lalu kemudian serahkan pengikut-pengikutnya kepada ibu yang memang tidak bisa tidak diragukan pendidikannya karena dia sudah secara
aspek kemanusiaannya itu kan selama hidup di Nazaret kan seorang ibu dalam karya hidup hariannya, pewartaannya dan meneguhkan. Lalu kemudian karena kedekatan Yesus dengan Bunda Maria, lalu kemudian Om Jerry, Pater Jerry, Kamilus, saya tidak bisa mute mic-mu. Doubling. Saya susah mute-kan mic-mu. Bisa turun sebentar naik lagi kah? Karena tidak bisa mute-kan ini bunyi motor dan semua. Oke, sudah. Oke, pas. ya Pater, mungkin itu dua hal itu tadi. Yang peristiwa relasi Bunda Maria dengan para rasul itu mungkin kita perdalam di situ lagi, Pater. Oke. Relasi itu penting sekali dalam relasi ini. Ingat bahwa Yohanes itu Yohanes dan Yakobus dikenal anak-anak Zebedeus. Kita lihat dulu Marcel, mereka dikatakan Boanerges, anak-anak Guntur, karena karakternya keras sekali. Oke, kita lihat dulu Yohanes dan Yakobus itu siapa. Lukas 5 ayat 10. Ketika dipanggil bersama dengan Petrus, tetapi untuk Yesus menyerahkan penjala menjadi manusia itu hanya kepada Petrus. Tetapi ingat bahwa anak-anak Guntur ini keras dalam pengertian ini, dan juga mamanya tadi dalam Matius 10:10 mamanya mau supaya mereka dua ada di samping kiri dan kanan. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa Yohanes omong tentang cinta? Kita harus tahu siapa yang di belakang itu. Ada aktor prinsipal, aktor utama yang anak Guntur ini omong tentang cinta. Kenapa? Karena dia bawa Maria ke rumahnya. Oke, kita dulu Lukas 5 ayat 10 dulu. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan ingat ketika Yesus mengatakan, ada dua orang di situ atau tidak yang tadi? Ada, Romo. Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes. Tetapi dikatakan kepada siapa? Petrus. Yesus katakan Kepada Petrus. Oke, kepada Petrus sendiri. Dan ingat bahwa Yakobus dan Yohanes ini punya karakter keras sekali. Makanya mereka punya nama di dalam Markus 3 ayat 17 dari daftar para rasul. Lalu juga nanti kita temukan bahwa Yakobus dan Yohanes itu anak-anak Zebedeus ini, itu dikatakan mereka punya nama belakangnya. Apa ya bahasa Indonesia nama belakang? Nama apa ya? Bukan nama belakang, nama apodo itu, nama julukan atau apa ya? Bisa dikatakan julukan. Oke, Markus 3 ayat 17. Siap, Pater. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Anak-anak apa? Guru. Ini penting sekali. Karena karakternya keras sekali. Berhadapan dengan orang-orang Samaria. Dalam pengertian ini. Mereka bilang, Tuhan, turunkanlah api. Keras sekali. Karakter keras sekali. Yohanes 9:50. Yohanes ya. Tidak. Lukas 9. Siap, Pater. Lukas 9. Ini nih, sentuh kembali Yohanes dan Yakobus, harus ingat kembali Yakobus. Lukas 9:56 coba. 56 tidak. Dari 52, apa yang 56 langsung. 52 nanti Yesus bilang apa? Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Okay. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Siapa yang minta? Pak Terjadi. Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes.
Dan Injil Yohanes itu Injil cinta. Orang yang keras ini, jadi omong tentang cinta kan kita rasa lucu. Justru kita tidak temukan bahwa Yakobus dan Yohanes minta supaya bakar saja orang Samaria. Contohnya ke sini. Injil Yohanes itu penuh dengan cinta, teman-teman. Kita langsung contoh Yohanes 15. 15 ya. Hukum cinta ayat 15, Yohanes 15. Coba 8, 9, coba 9. Yohanes 15:9 ya, Pater. 15. Seperti Ya. Bapa telah mengasihi aku, Oke. demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Lanjut. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku Cukup, menyebut... Marcel. Oke. Kamu adalah sahabatku kalau yang kamu menuruti perintahku. Perintahku yang tadi dia sudah bilang adalah cintailah. Injil cinta Yohanes itu. Engkau sandingkan Yohanes 3 ayat 16. Nanti kita lihat dalam surat-suratnya juga dia omong tentang cinta. Surat Yohanes. Siapa ter? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pater Jerry, dari anak Guntur kepada penginjil cinta itu gampang tidak? Dari yang mengatakan kita turunkan saja api bakar orang Samaria kepada yang mengatakan cinta, itu ada akar di belakang. Siapa yang ada di belakang? Yohanes menempatkan Maria dalam dua hal. Di dalam peristiwa perkawinan di Kana dan dalam peristiwa salib. Hanya dua kesempatan di dalam Injil Yohanes membuka dan menutup Injilnya dengan panggilan keibuan. Yang pertama, Yohanes 2 dari ayat 1 selanjutnya, tetapi saya mau langsung baca ayat 11-nya. Karena Maria ada di situ dan katakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus bilang, perempuan belum tiba waktuku, tapi diterjemahkan ke Indonesia, ibu belum sampai waktuku, perempuan belum sampai waktuku, lebih teologis. Dan Maria langsung katakan kepada pelayan, lakukanlah apa yang dia katakan. Maria tidak melakukan mujizat. Maria hanya meminta kesetiaan kepada kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Jadi Protestantisme, kalian bilang bahwa Maria buat mujizat, Maria disembah sebagai Tuhan, patung dan lain sebagainya. Ingat ini, Maria hanya minta kepada kami untuk melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Saya mau konsentrasi ayat 11-nya. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu... Tahan dulu. Sebagai pertama dari tanda-tanda itu. Ini poin penting yang ke belakang. Kerasulan Maria ada di sini. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Siapa?
Romo, belum dibuka Romo mute-nya, mikrofonnya tuh. Saya omong sendiri. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Inilah mujizat pertama yang dibuat Yesus. Mereka memuliakan Allah. Dan siapa percaya kepada Yesus? Marcel. Murid-muridnya. Dan murid-muridnya percaya kepada Yesus. Percaya. Kenapa? Karena mujizat ini Pater Jerry. Dan siapa yang menghadap Yesus ketika mereka kehabisan anggur? Maria. Bunda Maria. Hanya mengatakan mereka kehabisan anggur. Yesus bilang belum sampai waktuku perempuan. Dan apa kata Bunda Maria? Lakukanlah apa yang diperintahkan. Dan Yesus melakukan mujizat walaupun belum sampai waktunya untuk melakukannya. Dan karena itu mujizat pertama ini, peran Maria intercesi di situ, maka orang-orang memuliakan Allah. Garis bawahi kata memuliakan Allah. Ayat 11-nya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tanda di mana dia Yesus menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Sekarang kita lihat di bagian kedua, hanya 2 kali Jackson dan teman-teman, engkau bongkar semua Injil Yohanes, Maria punya peran tuh hanya 2. Satu di awal, satu di akhir. Yohanes menetapkannya penting sekali ya, peran. Rasul loh. Rasul, tidak main-main. Rasul. Nanti Lukas bagaimana menempatkan beda dengan Yohanes. Saya mau katakan Yohanes. Kenapa, Pater Jerry? Yohanes itu anak Boanerges. Anak-anak guntur, karakter keras. Mungkin seperti Jackson atau seperti De Gea keras ya. Tapi lembut, karena ada keibuan yang melembutkan ini. Kalau tidak kamu bayangkan apa yang terjadi. Dan kesempatan yang kedua, yang telah kita baca tadi, di dalam tempat Maria di dalam Injil Yohanes, di bagian kedua, yaitu di dalam Yohanes 19. Di mana murid-murid yang di perjamuan karena percaya kepada Yesus, sekarang dan Yesus menampakkan kemuliaannya, dan sekarang dia ditinggikan untuk dimuliakan, dan harus siapa yang meneruskan iman kepadanya, maka harus ada Maria kembali. Kenapa? Karena ketika di perkawinan Kana, peran Maria supaya Yesus walaupun belum waktunya membuat mujizat, dan dia menunjukkan kemuliaannya, dan sekarang di atas salib ketika kemuliaannya ditinggikan, dia harus menyerahkan ibunya kepada yang lain, kepada murid ini, supaya kemuliaan itu jangan hanya stop di salib. Harus ada yang melanjutkan supaya orang lain tetap percaya kepadanya. Itu tidak main, Pater Jerry. Kalau kita hanya ini baru ambil dari Yohanes saja ya. Kita baru bongkar Yohanes, belum bongkar Lukas punya, Matius punya, Markus punya. Kita ambil satu bongkar dari Yohanes sebagai mewakili para rasul, ya, kalau kita stopkan Matius, dan bongkar Lukas punya yang adalah muridnya Paulus. Tentang Mariologinya Paulus itu kita temukan di Mariologinya Santo Lukas. Ini penting sekali dalam proses seperti itu. Naikkan Pater. Oh ya Pater. Oh, di sini ada 2 Pater mau turun ini, mau naik ini. Di sini ada Pater Marcel dengan Pater Pamit. Saya naikkan 2 ini, kami 4 di atas ini, biar saya berhenti sedikit, mereka yang urus ya kalau gitu. Oke. Berarti di sini ada Pater Jerry, Pater Marcel dengan Kak Pamit Neno, jadi mereka yang urus. Oke. Jerry, kita pakai Yohanes ya. Dari segi Yohanes ini bagaimana? Dan Yohanes yang sama yang tulis itu, Yohanes memberikan tempat kepada Maria. Penting sekali di mana? Di Wahyu 11, Wahyu 12. Penting sekali. 2 tempat di Injilnya, 2 tempat penting di Wahyu. Iya, itu kayak makanya saya bilang. Kan apa ya, ini hanya refleksi pribadi saja. Kadang-kadang saya sampaikan dalam bentuk katekese dan himbauan kepada umat.
kalau kita dari khususnya tentang Yohanes, saya bilang peristiwa pemuritan mulai pertama kali itu dibingkai dengan kasih yang luar biasa yang hadir figur seorang ibu. Kemudian di akhir hidup Yesus, di akhir kisah juga itu kemudian hadir seorang ibu. Dan saya mengatakan bahwa gereja itu adalah awal hidup kita di situ. Makanya jangan lama-lama untuk kalau masih pikir-pikir datang segera baptis. Kalau kemudian meninggal juga sedapat mungkin bawa kembali ke gereja supaya kita bisa di gereja. Jadi awal hidup kita Pak Tirjen, hari Pentekostes itu Bunda Maria Anda. Saya tidak tahu Roh Kudus yang turun kepada pendeta-pendeta ini waktu itu Bunda Maria jadi saksi atau tidak. Ya makanya tadi saya beberapa kali saya lupa mau nanyakan ke kita diskusikan dalam ya teman-teman kita kemudian mereka ya itu tadi inkonsistensi dan ya baku naik tadi itu ketika mereka menyerang kitab tentang apostolik, struktur apostolik, lalu kemudian nyerang tentang Bunda Maria, tapi kok ketika mereka ibadat, ya sekarang saya sambut Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiri untuk iman rasuli katanya, bukan aku percaya tapi iman rasuli. Lalu di situ muncullah kata putranya yang tunggal yang lahir dari anaknya, bukan putra tapi menggunakan kata anak, anaknya yang lahir dari Maria. Nah, makanya saya bilang untuk internal kita yang semacam himbauan pastoral dalam katekese menubuhkan kepada umat kita peristiwa pemuritan hidup rohani kita. Paling pertama ketika kita dibaptis di gereja. Ketika kita meninggal pun sedapat mungkin kita kembali ke pangkuan seorang ibu yaitu gereja. Itu saya terkesan dengan yaitu tadi Injil Yohanes yang secara langsung menempatkan seorang ibu di bagian awal kisahnya, lalu di bagian akhir kisahnya dia menempatkan peranan Bunda Maria juga. Dan peristiwa pemuritan Bunda Maria lah, kalau kita ngomong dia murid pertama. Dan kalau mau belajar, dalam konteks ini saya paham kenapa devosi kepada devosi melalui pernyataan Bunda Maria, doa-doa kita itu begitu dekat. Karena kita apapun, kita pasti dekat dengan ibu kita. Dan kehidupan di sana itu. Itu jadi itu juga menjadi pertanyaan besar untuk kaum Tritunggal yang bilang Protestan tapi yang bilang Tritunggal. Justru omong tentang Tritunggal ketika Lukas mulai dengan konsep omong tentang Tritunggal, Lukas mulai dengan peran Maria. Allah mengutus anaknya 2 yang lahir dari seorang perempuan. Oke. Lukas 1:35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan. Bapa mengutus malaikat kepada siapa? Maria. Supaya mengandung dari Roh Kudus. Siapa yang dikandung? Anaknya. Tritunggal Maha Kudus. Makanya kalau kita menganalisa dalam konsep Tritunggal Maha Kudus, bagaimana Protestan omong Tritunggal Maha Kudus tanpa kehadiran peran Maria di dalam Lukas itu? Ini kita mulai bongkar Lukas sedikit. Bagaimana bilang percaya kepada Bapa, percaya kepada Kristus, kepada Roh Kudus. Bagaimana peran Maria di dalam menghadirkan rahmat Tritunggal Maha Kudus itu? Kamu bertanggung jawab sudah sendiri kepada Lukas yang tulis, bukan kepada saya. Bukan kepada imam-imam yang mengajar, para pendeta. Bertanggung jawablah kepada Tuhan Allah. Giliran kayak pamit dan kayak Marcel. Oke, kayak pamit. Kau omong dulu. Kayak pamit. Saya cari kopi dulu ya. Kalian atur juga room. Foto profilnya jari ngeri ya, kacamata hitam. Baru Roma lagi. Kitanya Roma yang di belakang, tapi kayak punya Roma di belakang dia nih. Saya Roma, saya biskuit Roma. Hongguan. Itu sudah. Baik, saya hanya mau tambahkan apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus, satu saja. Satu kalimat seperti ini. Kalau percaya pada Kristus tanpa Maria, berarti Anda sedang tidak percaya. Itu saja yang saya mau tambah. Bisa mengerti maksudnya. Saya ulangi lagi. Kalau percaya pada Kristus tanpa Maria,
berarti Anda sedang tidak percaya. Wih, mantap. Itu kata-kata yang untuk saya refleksi yang luar biasa itu. Sekali lagi saya ulangi untuk kita renungkan saja dalam hati. Kalau percaya pada Kristus tanpa Maria, berarti Anda sedang tidak percaya. Demikianlah Sabda kata Tuhan. Santo Agustinus. Silahkan. Apakah Romo pamit? Romo pamit. Pater Marcel, engkau tanggapi KM pamit pun kata-kata keras nih.